Nah, ini pula lah dipraktekkan oleh orang-orang yang waktu perang di Ambon, Pak. Jadi sebelum pergi berjihad itu semuanya disuruh beruduk. Nah, jadi kalau malam perangnya apa pengakuan orang tuh, Bu? Kenapa kami tidak ada yang salah bunuh di malam hari berperang? Kan tidak ada yang pakai senjata, pakainya pakai golok, Pak, ya, nggak pakai pistol. Karena anggota wudhu itu semua bercahaya. Nah, itu pengakuan orang-orang yang berjihad di Ambon. Jadi kita tahu mana kawan, mana lawan. Karena yang kawan semua anggota wudhunya itu menimbulkan cahaya. Nah, kalau orang di Palestina, semua perempuan waktu kemarin digempur itu berwudhu sebelum tidur dan memakai pakaian yang terbaik karena mereka siap untuk mati syahid. Nah, itu, Pak. Jadi berwudhu mereka sebelum tidur, tutup aurat, pakai gamis yang terbaik. Jadi siap untuk mati. Jadi wudhu ini nih dahsyat sebetulnya, Bu, ya, kalau kita mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat hidayah dan kekuatan iman yang diberikan Allah. Siang hari ini, padahal mungkin diantara Bapak Ibu ada yang belum makan siang, dengarlah ceramah lagi, Pak. Itu lain rasanya tuh, Pak. Besar pahala Bapak Ibu, ditahan duduk. Cuman, Bu, ya, satu hal yang aneh mengenai pendingin di masjid kita ini nih, saya mungkin menganggap, Pak, karena seringnya majelis ilmu kita di sini, kan malaikat selalu berada di majelis ilmu nih, Pak. Lain sejuknya daripada masjid-masjid ber-AC lain, Pak. Itu memang terasa loh, Bu. Kan siang kami ceramah-ceramah juga nih, Pak. Jadi memang agak lain sejuknya di sini. Karena sini majelis ilmunya tiap Pak, tiap hari. Kemudian tambah lagi hati sejuk ya, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam hadis, Bu, ketika Rasulullah dan beberapa orang sahabat melewati kuburan, Rasulullah mengucapkan salam sebagaimana yang sering kita ucapkan, Pak. Ada yang assalamualaikum ya darul qaumin, selamat atas kalian perkampungan orang-orang mukmin, atau assalamualaikum ya ahlil kubur. Nah, itu sering kita ucapkan. Kemudian kata Rasulullah, insya Allah kami akan menyusul kalian. Nah, jadi setiap lewat ke kubur Rasulullah mengucapkan hal ini. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa berdoa untuk orang yang dikubur itu sampai, Pak. Kalau enggak mungkin Rasulullah mengucapkan salam mendoakan orang yang di dalam kubur. Cuman ada, Bu, yang mengatakan kita kan tidak boleh berdiri berdoa di kuburan. Itu kan dalam surah At-Taubah 80 tidak boleh kita berdiri dan berdoa di kuburan. Jadi asbabun nuzul turunnya surat At-Taubah 80 itu, Bu, Rasulullah menyolatkan tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dalam surah At-Taubah 84 itu Rasulullah ditegur oleh Allah. Nah, kalau orang macam orang ini meninggal, jangan kau solatkan dia, jangan berdoa di atas kuburnya. Nah, jadi bukan kita tidak boleh berdoa di kuburan. Nah, artinya nih, Bu, ya, dari riwayat atas ini saja kita tahu bahwa Rasulullah
mendoakan penghuni kubur dan itu bermanfaat untuknya. Cuman ada juga yang getol mengatakan, Pak, tidak akan sampai doa kita untuk orang yang mati karena sudah terputus kecuali ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Betul. Tetapi kalaulah memang tidak sampai, tidak bermanfaat, tidak mungkinlah Rasulullah mendoakan orang yang di dalam kubur. Maksudnya sedekah jariah itu tetap berjalan terus, bermanfaat bagi orang yang meninggal. Kemudian doa anak yang soleh bermanfaat untuk orang yang meninggal. Ilmu yang bermanfaat untuk meninggal. Dan apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya yang masih hidup bermanfaat untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi kata Rasulullah, ada kedua orang tua ini naik dia nanti tinggi di surga itu, Pak. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ana li hadhihi, ya Allah, untuk akukah semua ini? Rasanya aku tidak ada mengamalkan ini, kok bisa aku dapat tempat sebagus ini? Kata Allah, bistighfar waladikalak, inilah permohonan ampun dari anak-anakmu di dunia. Kemudian bertanya sahabat yang lain, ya Rasulullah, orang tua kami sudah meninggal, bagaimana kami berbakti dengannya? Kata Rasulullah, bersedekahlah atas namanya. Nah, inilah dalil bahwa sedekah orang yang hidup bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Nah, jadi walaupun ini masih terjadi itilaf, saya lebih memegang ini, Pak. Karena dulu pernah ada bu pas takziah orang meninggal, ngamuk anaknya, Pak. Nggak usah doakan lagi. Nggak akan sampai doa nih ke ayah saya. Nggak usah doa, membuang-buang waktu aja nih. Kalau gitu, iyalah, ya Allah, masukkanlah orang tua ini ke neraka, azablah dia ya Allah, berikanlah dia siksaan yang pedih. Ngamuklah anaknya, bu, ngapa didoakan macam itu ya saya? Kan tak sampai juga, ngapa pula ribut? Kan tak sampai, Pak, ngapa pula ribut? Jadi itulah kadang-kadang ya, Pak, ya, dilema. Nah, dilemanya seperti itu. Nah, setelah Rasulullah mengucapkan salam kepada penghuni kubur, apa kata Rasulullah kepada sahabat? Sangat ingin sekali aku bertemu dengan saudara-saudaraku. Ditanya oleh sahabat, siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku itu orang yang belum hidup pada zaman kita ini, tetapi mereka beriman kepadaku. Itu yang saudaraku. Ah, kita ini, Bu, Pak, ini saudara Rasulullah nih, Pak. Tidak hidup di zaman Rasulullah tapi beriman dengan Rasulullah. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, besok di akhirat bagaimana cara kau menandakan yang mana umatmu? Kau tidak pernah jumpa sama mereka. Sama kami oke lah kau tahu. Kalau sama umat-umat yang kau bilang saudara-saudaramu itu kau tidak pernah berjumpa, dari mana kau bisa menandakan dia? Rasulullah balik bertanya, Pak, bagaimana menurut kalian ada sekumpulan kuda berwarna hitam, kemudian ada terselip kuda yang berwarna putih muka dan kakinya. Susahkah kalian mencarinya? Walaupun beribu kuda hitam, Mbak, nampak yang putih itu pasti berbeda. Siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang selalu menjaga wuduknya. Jadi itulah untungnya kita berwuduk nih, Pak. Inilah nanti yang membedakan umat Rasulullah dan tidak. Nah, jadi ternyata, Pak, wuduk kita ini, Bu, kalau orang dulu mengatakan spa itu mungkin istilah dari orang Yunani. Spa itu kan artinya sante per aqua, berobat melalui terapi air. Umat Islam udah dulu, Pak, berapa kali dalam satu hari itu. Ternyata apa, Bu? Kita beruduk siang hari ini, rata-rata orang penyakit jantung tersentaknya itu zuhur sampai asar, Pak, itu naik dia. Nah, kena air wuduk itu down dia, Pak. Di kulit kita ini kan banyak garam nih, Pak. Jadi kalau kena wuduk itu terhapus garam itu. Di muka ini ada beberapa otot perut, wajah. Makanya apa kata ahli akupuntur, Pak? Saya belajar teknik akupuntur 15 tahun. Umat Islam selesai sebelum 5 menit. Itulah, Pak, wuduk. Jadi wuduk kita ini, Bu, memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Makanya kita yang sudah sering berwuduk, insya Allah sehat dia, Pak. Karena ada satu sunnah di dalam wuduk ini. Apa kata Rasulullah?
sempurnakan wudukmu dengan beristinsya. Padahal dia sunat tuh Bu, menghirup air ke dalam hidung Pak, bukan mencuci hidung, menghirup. Itu sakit tuh Pak. Itu virus corona turun sekali dibuatnya tuh Pak. Kan orang masukkan swab itu kan dari hidung tuh Pak. Jadi kalau Bapak sebelum swab beruduk lalu Pak tarik dari hidung, keluarkan istinsya, istinsar. Ternyata apa? Khasiatnya kata dokter Bu, ini ilmiah Pak, bisa menghilangkan kecemasan. Jadi orang yang melakukan wudhu dengan beristinsya menghilangkan kecemasan, kemudian membaguskan pencernaan. Makanya anak-anak kecil kalau berenang airnya kan masuk hidung, lapar dia jadinya Pak, lapar dia jadinya. Itulah. Cuman janganlah macam anak-anak ibu sudah diruk telan lah, itu tak apa-apa airnya Pak ya di kolam renang tuh. Jadi ternyata dampak wudhu ini besar bagi umat Islam. Nah kalau kita lihat nih Bu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apa katanya keuntungannya? Yang mungkin ini sudah masyhur Bapak Ibu dengar, bahkan mungkin hafal. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, maka tatkala ia membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya itu seluruh dosanya, dosa-dosa mata ini Pak, keluar semuanya, sampai air tetesan terakhir. Kita basuh tangan, keluar dosa yang dibuat oleh tangan. Jadi makanya iblis itu stres Pak. Apa kata iblis? Aku akan sesatkan anak cucu Adam ini. Kata Allah, wahai mal'un, wahai makhluk terkutuk, selama mereka memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dosanya. Salat zuhur menghapus dosa dari subuh sampai zuhur. Apa ndak stres iblis Pak? Capek, terhapus balik, capek, terhapus balik. Jadi jangan pernah terpengaruh, Allah masih banyak dosa, sok-sok pula, percuma kalian sembahyang ya, dosa banyak kalian buat. Rasulullah dulu pernah Bu, digitukan oleh para sahabat, ya Rasulullah tidak ada guna dia sholat, minum kuat. Abu Mihjan al-Saqafi itu tidak bisa berhenti minum Pak, sholat rajin, sholat nak tanggung rajin ya. Perang di depan terus Pak, dia pula paling memberani, cuman mabuk ini tidak bisa dihentikan ya. Memang diukurnya waktunya Pak, waktu sholat mau masuk nak minum dia dulu, nanti panjang waktu minum dia balik. Azab kena cambuk sama Rasulullah Bu, karena hukuman orang mabuk itu Pak dicambuk pakai pelepah kurma 80 kali. Jadi sahabat melaporkan tidak ada guna dia sholat ya Rasulullah, dia peminum. Kata Rasulullah, sholatnya itulah besok yang akan menuntun dia menjadi baik, jangan sampai dihentikan. Pokok biarkan dulu. Tidak bisa kita memaksakan orang Pak, biar dulu sampai dia nanti dikasih Allah pelajaran, sampai dia akhirnya sadar. Akhirnya Abu Mihjan al-Saqafi ini sadarnya gimana Bu? Dipenjara oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Pak, tidak boleh ikut perang. Sementara dia kalau perang itu paling dicarinya Pak. Jadi setiap kali ditanya sahabat, kau tidak jerah-jerah juga kau kena cambuk, yang penting kan dah terhapus dosaku, aku jalani hukum cambuk, aku ngaku dicambuk kan dah habis dosa, buat balik mau ada Bu, pokoknya susah ngasih tahu ya Pak. Tapi akhirnya sadar dia. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat langsung baik, dia tidak mungkin. Sholat inilah pokok, jangan pernah hentikan sholat, tambah terus, walaupun dosa nih Pak tetap juga terbuat, jangan sampai dihentikan, tambah terus. Nah sholat itulah nanti lama-lama, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, lama-lama berkurang keburukan itu. Nah jadi jangan sampai patah semangat dibilang orang sholat juga kelakuan tidak berubah. Kan ada seperti itu Pak ya. Nah ada, pokoknya maju aja terus. Nah habis dosa-dosa yang di rambut, kepala, yang di kaki, semuanya habis. Makanya para ulama mengatakan Bu, air wudhu sebaiknya tidak dilap. Sebaiknya tidak dilap. Tapi kalau terlalu dingin jangan ini diamalkan Pak, menggigil nanti dibuatnya. Nah jadi sebaiknya tidak dilap, karena ampunan Allah itu sampai air tetes yang terakhir. Bahkan bukan itu saja Bu, orang yang tidur sebelum tidur beruduk sebagaimana dia beruduknya sholat, maka malaikat akan mengerubungi tubuhnya. Malaikat itu memohonkan ampun untuknya sampai dia terbangun. Kalau malaikat yang jaga Bu, apalagi yang bisa lu Pak, yang mengguna-guna ini kan malam bisa masuk. Orang beruduk tidur Bu, nggak bisa dia untuk memasukkan guna-gunanya. Nah ini yang dilakukan Rasulullah ketika rumah Rasulullah dikepung oleh orang Quraisy. Itu Fatimah menangis Bu,
Apa kata Fatimah? Wahai ayah, orang-orang kafir semua telah bersepakat bersumpah untuk membunuhmu ayah. Dihibur dia oleh Rasulullah, jangan khawatir nak, kalaupun mati aku, dosa ayahmu ini sudah diampuni oleh Allah, yang lalu ataupun yang akan datang. Jadi jangan khawatir. Sekarang ambilkan saja air, ayah ingin berwudu. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, diambilkan oleh Fatimah air wudu. Setelah Rasulullah berwudu, Rasulullah pun keluar. Tidak ada satupun orang kafir dengan izin Allah bisa melihat Rasulullah. Sampai Rasulullah melemparkan pasir pula ke muka dia, tidak ada yang sadar satupun. Nah, jadi ini salah satu karomah wudu Rasulullah SAW. Lolos, Rasulullah berangkat. Nah, ini pula lah dipraktekkan oleh orang-orang yang waktu perang di Ambon, Pak. Jadi sebelum pergi berjihad itu semuanya disuruh berwudu. Nah, jadi kalau malam perangnya, apa pengakuan orang tuh, Bu? Kenapa kami tidak ada yang salah bunuh di malam hari berperang? Kan tidak ada yang pakai senjata, pakainya pakai golok, Pak ya, nggak pakai pistol. Karena anggota wudu itu semua bercahaya. Nah, itu pengakuan orang-orang yang berjihad di Ambon. Jadi kita tahu mana kawan, mana lawan. Karena yang kawan semua anggota wudunya itu menimbulkan cahaya. Nah, kalau orang di Palestina, semua perempuan waktu kemarin digempur itu berwudu sebelum tidur dan memakai pakaian yang terbaik karena mereka siap untuk mati syahid. Nah, itu Pak. Jadi berwudu mereka sebelum tidur, tutup aurat, pakai gamis yang terbaik. Jadi siap untuk mati. Jadi wudu ini nih dahsyat sebetulnya, Bu ya, kalau kita mengamalkannya. Kemudian lagi, Pak, yang berikutnya itu ada sebuah riwayat. Ada orang namanya Al-Qasim, Bu. Waktu itu dia sakit mata parah. Tabib ini orang Yahudi, Pak, yang datang ini. Jadi makanya kalau untuk berobat, Bu, jangan tanya agama orang. Nah, kalau berobat ya, Pak ya, tapi berobat dengan ahlinya, bukan dengan sembur-sembur, Pak ya. Dengan sembur-sembur, memang keahli aja di situ. Misal dulu dokter stroke di Pekanbaru ini, Dokter Trismantir ya, Pak ya. Kemudian tidak masalah agama apapun saja. Yang penting pengobatannya memang bagus dan tidak melenceng dari syariah. Karena sekarang banyak, Bu, baik yang di Islam ataupun di agama lain yang menengokkan keajaiban-keajaiban dengan semburan-semburan, Pak. Sehat orang. Dia sebetulnya memancing sugesti orang nih, Pak. Jadi kadang orang kalau terlalu fanatik, sembuh dia dibuatnya, Pak. Memang sembuh dibuatnya. Kalau orang fanatik. Lalu saya ingat tuh, Bu ya, ada orang minta doa dia kepada kiai itu, doakan sawah kami berkah kiai, apa pokoknya kalau kiai yang mendoakan bagus hasilnya. Di toko kiai itu kepalanya, Bu, boleh suami istri bengkak, Pak. Nak tahu minta terima kasih ya, Pak. Makasih banyak Pak Kiai, berkah betul. Kalau di India dulu siapa, Pak? Sai Baba. Sai Baba itu, Pak, udah macam Tuhan tuh, Bu. Ngeri pengikutnya banyak ya. Jadi bukan dengan banyaknya pengikut terus berarti itu benar gitu, Pak. Nah, kita harus tetap berpegang nih. Kalau yang seperti ini tidak ada nih. Di Kalimantan sekarang pastur, Bu, sampai banyak orang Islam juga berobat ke dia. Tunggu aja di jalan, nanti dorong-dorongnya, Pak, puam. Sehat orang, Bu. Nah, kalau di sekarang di YouTube tuh paling banyak pengobatan banyak lah, Pak. Aneh-aneh lah kalau menurut saya tuh. Aneh-aneh. Orang-orang Islam sendiri lah. Aneh-aneh cara pengobatannya. Ada yang pakai tasbih dipegang, bayar mahar 5 juta. Nanti apa namanya nih, disilet, enggak terasa, Pak. Jadi bukan untuk itu agama ini. Bukan untuk itu. Cuman terserah lah, mungkin dia ada dasarnya. Saya rasanya enggak lah tuh. Bapak mungkin sepakat sama saya, Pak ya. Ada enggak? Kita enggak pernah yang kayak begitu tuh, enggak ada. Kalau memang ada ilmu kebal, Bu ya, tentu Allah memberinya kepada Rasulullah, Pak. Bukti Rasulullah waktu perang Uhud tembuk juga, Pak. Perut tembuk, gigi geraham pecah. Sahabat Tolha bin Ubaidillah habis badannya kena sabat pedang. Nah, jadi itu aja kita. Teman ada yang dilatih, Bu. Misal seperti Saulin itu, Pak ya. Itu memang melatih, dilatih. Ada yang lebih kurang latihannya sampai 22 tahun. Memang dengan betul-betul latihan.
bukan simsalabim jadi. Kalau dulu kan orang ingat bu, amalkan solawat ini selama 3 hari puasa Selasa Rabu Kamis. Syaratnya memang bagus pak, tidak boleh melawan orang tua, sholat tidak boleh tinggal. Itu caranya itu pak, itu membuat orang tertarik ya dia. Jadi itu hati-hati. Nah berobatlah Al-Qasim ini pak ke orang Yahudi ini matanya. Nah setelah diobat, apa kata tabib orang Yahudi ini jangan sampai kena air. Kalau sempat kena air nih menjadi nanti nih, besok aku kontrol lagi. Rupanya pas Yahudi itu pulang azan asar pak, tidak peduli dia, tidak mungkin lah aku mau tayamum nih dia. Akhirnya berwuduk dia bu. Justru kena wuduk itulah yang buat matanya sembuh. Cuman nih janganlah dibuat nih pak ya, dia tidak bisa dibuat-buat tuh, memang dia pokoknya tidak mau meninggalkan wuduk. Pas besoknya orang Yahudi ini datang terkejut dia bu, tengok matanya sudah bagus. Kok bisa, seharusnya bahaya loh kena air kata orang. Nah itulah karena aku yakin kami memang disuruh untuk berwuduk, makanya aku melaksanakan wuduk. Akhirnya tabib Yahudi ini masuk Islam pak. Di Amerika bu, jarang orang Islam sakit perut, ke dokter itu jarang. Dan orang-orang tukang laundry di Amerika tuh heran dia pak, setiap kali mencuci pakaian dalam umat Islam tidak ada yang bebercak. Jadi orang Islam jarang sakit perut dan pakaian dalamnya bersih. Sehingga mereka akhirnya tanya bu, kenapa kok kalian tuh bersih? Karena kami disunnahkan kalau buang air itu mencuci lubang depan dan lubang belakang. Dan ternyata tahun 1963 di Inggris sudah terjadi sakit perut pak, banyak orang sakit perut sampai dokter kewalahan bu. Nah apa kesimpulan dokter waktu itu? Kalau kita ingin terbebas dari penyakit perut ini, tidak ada jalan lain, kita harus meniru umat Islam menggunakan air untuk cebok. Selama ini kan mereka pakai tisu pak. Cuman terbalik bu, orang Indonesia lah pakai tisu sekarang pak. Itu yang penyakit kita nih, kita lah pakai tisu dia. Orang udah ditinggalkan tisu. Nah itu bu ya, akhirnya banyak orang asbab hidayahnya justru seperti itu masuk Islamnya bu, karena kebersihan. Nah kemudian pak, ada lagi Rasulullah mengatakan tentang saudara-saudaranya. Jadi tadi yang menjaga wudhu bu. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan pada sahabat, aku ingin berkumpul nanti bersama saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku itu kan bukan hanya orang yang belum jumpa sama kau Rasulullah. Kami ini kan termasuk saudara-saudaraku. Kami beriman sama kau. Kalau kalian beriman sama aku tidak aneh, aku hidup lagi. Maka kalian itu kedudukan kalian sahabat bagiku. Kebaikan kalian luar biasa. Tapi yang kenapa aku katakan orang yang sesudah kalian ini yang aku katakan saudara-saudaraku, mereka tidak bertemu aku, tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Itulah saudara-saudaraku. Mereka bersolawat untukku. Padahal tidak pernah kita jumpa Rasulullah, diperintahkan kita solawat kepada Rasulullah SAW. Nah jadi pak ya, mengenai solawat ini bu, jangan pernah gara-gara orang mengatakan tidak ada solawat itu, kan gitu ya pak ya. Rasulullah hanya menyuruh solawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul. Cuman Rasulullah tidak pernah melarang sahabat yang memujinya dengan melebih pak. Contoh Ammar bin Yasir, dia bersolawat bu sampai diejek oleh sahabat, kau tidak usah lah angkat-angkat telur kau lagi, tidak usah kau menjek jilat dengan dia memuji Rasulullah. Kata Rasulullah, Ammar bin Yasir biji mataku. Itu pak. Ada lagi pak, sedang duduk Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar, ada satu orang didudukkan Rasulullah dekat dengannya pak. Agak tidak enak hati Abu Bakar ini, pada saat tidak terkenal nih sahabat yang satu ini. Cuman agak tidak enak tuh maksudnya iri Abu Bakar. Ini amalannya apa nih kok bisa duduk di dekat Rasulullah? Kata Rasulullah, Abu Bakar, tidak ada manusia yang bersolawat lebih banyak daripada dia. Rupa solawatnya apa bu? Yang sering kita baca di kitab Yasin itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada maklumatika wa midada kalimatika kullama dzakaruka dzakiruna ghafal antikal ghafilun. Dia satu kali bersolawat, tapi katanya apa? Sebanyak jumlah makhluknya, sebanyak jumlah kalimat Allah. Jadi satu tapi banyak, jadi dipersekutukannya tibanya pahalanya, bukan bersekutu Allah.
disekutukannya pahala Pak, dibaginya. Sama Rasulullah kalau berkurban niatnya apa Pak? Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad untuk keluarga Muhammad, untuk umat Muhammad. Nah, jadi banyak dapat jadinya Pak. Jadi Bapak kalau berkurban niatkan juga itu Pak, untuk diriku, istri dan anak-anakku, untuk almarhum ayah dan ibu kami, untuk tetangga-tetangga kami. Jadi bisa banyak dapatnya Pak. Jadi Rasulullah kan kalau sebelum menyembelih hewan kan seperti itu Bu. Terimalah ini kurban dari Muhammad untuk keluarga Muhammad, untuk umat Muhammad. Nah, jadi banyak dapat jadinya. Nah, jadi itulah dahsyatnya solawat itu Bu. Cuman karena orang banyak menyalahkan masalah solawat berzanji kan dulu Pak ya, sering Pak ya, solawat seperti itu tuh tidak ada, itu bahaya, itu seolah-olah minta tolong kepada Rasulullah. Kan sampai seperti itu, akhirnya turun semangat orang untuk bersolawat jadinya Pak. Padahal bersolawat itu dahsyat manfaatnya, sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah membuat kitab khusus tentang solawat. Berbagai macam solawatnya itu Pak. Jadi jangan sampai melemahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian Pak, dalam masalah salawat ini, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqih Al-Qaul, jadi ulama Indonesia yang mendunia itu ada 3 Pak, yang pernah jadi Imam Masjidil Haram. Satu Syekh An-Nawawi Al-Bantani dari Banten, itu ulama Indonesia tapi berkiprahnya di Mekah dan pernah menjadi Imam Masjidil Haram. Yang kedua Syekh Junaid Al-Bantawi dari Betawi Pak. Yang ketiga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minang, yang jadi Imam Masjidil Haram. Jadi dalam kitab Tanqih Al-Qaul ini dia menceritakan dulu pernah ada seorang ulama yang punya tetangga pemabuk, tidak tentu waktu dia minum lagi. Cuman di penghujung hidupnya dia mau mati Pak, orang pemabuk ini sadar dia Pak. Jadi rajin dia ke masjid, jadi beribadah. Tidak lama dia setelah rajin beribadah tuh mati dia. Bermimpilah ulama ini bertemu dengan dia Bu, tetapi kedudukannya mulia Pak di dalam mimpinya itu. Sampai sempat dia bertanya, kok bisa kau mendapatkan kedudukan seperti ini? Karena rasanya dalam hidup kau banyak bergelimang dosa. Maka katanya, aku pernah melewati orang sedang ceramah Pak, misalnya macam kita ini masuk dia, terdengar aku penceramah itu mengatakan, bersolawatlah dengan suara keras, maka surga bagi kalian. Maksudnya jangan dalam hati, bersolawatlah kalian. Jadi Pak ya, mengenai orang zikir pelan, zikir kuat, ini sempat dipertanyakan sahabat Pak, membandingkan antara Abu Bakar dan Umar dalam membaca Al-Quran. Abu Bakar baca Quran suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Umar bin Khattab kalau baca Quran itu kuat. Dipanggil oleh Rasulullah, Abu Bakar, apa alasan kau membaca Quran itu dengan suara lirih? Kata Abu Bakar, Allah itu tidak tuli ya Rasulullah, dia pasti mendengar bacaanku. Diam Rasulullah Bu. Ditanya kepada Umar, kenapa kau membaca Al-Quran itu dengan suara keras? Aku ingin mengusir setan. Jadi dua-duanya betul Pak. Jadi kadang kalau kita zikir di rumah Bu, kita keluarkan suara kita agar nak ngantuk Pak. Coba lah zikir dalam hati Pak ya. Lupa kadang jumlahnya kan, kadang kita pakai jumlah Pak kan, lupa jumlah. Jadi itu guna dikuatkan tuh supaya menghilangkan kantuk dan mengusir setan. Jadi waktu dia mengeraskan suara itu serentak pula jamaah waktu itu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sejak saat itu tuh katanya, sejuk raja rasanya hati aku nih, ingin rasanya berbuat baik, dapat hidayah melalui solawat Pak. Akhirnya sejak itulah dia berubah. Baru berubah meninggal Pak. Beruntung betul dia Pak, beruntung betul. Jadi itulah kedahsyatan solawat. Jadi kalau kita misalnya bersolawat Pak, memang agak keluarkan dikit suara gitu tuh, jadi dapat kita semua yang mendengarnya jadi. Nah jadi majelis-majelis solawatnya kan sekarang udah kurang nih ya Bu ya. Kalau ada majelis solawat, majelis zikir itu luar biasa sebetulnya Pak.
Cuma kadang-kadang karena banyak tantangan-tantangan tidak betul zikir macam ini berdosa kita nih. Tidak ada dituntun oleh Rasulullah. Itu yang menjadi payah tuh jadi ya Pak ya. Terpengaruh orang Bu, kurang jadinya. Sama dengan orang Bu ya baca Quran. Kenapa tadarus makin lama makin sepi? Karena orang banyak ngotot. Tidak betul baca Quran tuh berdosa dapat. Harus tepat hurufnya. Lidah sambalado tanah Pak. Mau dipersiskan macam mana mau bunyi ya persis. Sampai ada orang Bu sekarang ini tidak mau berimam di satu masjid Pak, mau dia jauh-jauh sholat. Kenapa jauh-jauh sholat? Tajwid imam tidak betul lah, itu yang bahaya tuh Pak. Akhirnya apa Bu, malas orang ngaji lagi, nanti berdosa, nanti tidak tepat hurufnya. Datang anak-anak Bu bulan puasa tuh, ngapa kalian tidak ngaji? Malas nengok nenek itu Ustaz, salah aja Pak dibuatnya, baru tertarik, baru napa salah. Nah itu hurufnya itu bingung jadinya Pak ya. Jadi ini jadinya Bu karena terlalu dingototkan untuk bisa persis sama itulah jadinya Pak. Nah akhirnya banyak orang malas baca Quran, solawat malas orang bersolawat jadinya. Kadang memusuhan kita jadinya Pak kan. Nah kemudian yang kedua Pak, ini yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani. Jadi kenapa kita sampaikan ini dari ulama-ulama di sana Bu? Agar orang jangan menganggap ini dongeng Pak. Karena ulama tidak mungkin berdusta. Ulama tidak mungkin berdusta. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani ini, ada seorang ibu datang kepada Syekh Hasan Al-Basri katanya. Kemudian kata ibu ini, anak saya sudah meninggal. Perempuan, saya sangat merindukan dia. Bisa enggak saya bermimpi untuk berjumpa dengan anak saya? Apa kata Syekh Hasan Al-Basri ijtihadnya Pak? Salat 4 rakaat malam hari sebelum tidur, baca surah Al-Fatihah, habis itu surat At-Takasur. Setiap rakaat baca itu. Kemudian tidurlah, sebelum tidur itu sampai ngantuk itu bersolawatlah kepada Rasulullah. Niatkan untuk jumpa dengan putrimu. Ternyata betul Bu. Mimpilah ibu ini ketemu dengan putrinya tapi dalam keadaan disiksa Pak. Anak itu dirantai. Besoknya menangis dia kepada Syekh Hasan Al-Basri. Anak aku disiksa oleh Allah. Aku pun tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, doa orang tua itu makbul. Coba kau bantu dengan sedekah dan berselawatlah banyak-banyak untuknya. Nah besoknya Syekh Hasan Al-Basri yang mimpi Pak. Anak perempuan itu sudah di tempat yang bagus. Dia yang menyapa Syekh Hasan Al-Basri rasanya. Apakah kau mengenali aku Syekh? Tidak. Aku anak perempuan ibu yang datang kepadamu, yang kau berikan dia amalan, dan dengan amalan itu menyelamatkan aku. Nah dahsyatnya Pak ya, kiriman solawat itu. Makanya Bu ya, dalam surah Al-Ahzab 56 itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan ucapkan salam kepadanya. Nah solawat Allah kepada Nabi ini apa Pak? Rahmat dan ridho Allah. Solawat malaikat kepada Nabi memohon ampunan Allah. Solawat manusia kepada Rasulullah untuk mengagungkan Rasulullah. Jadi ketika kita bersolawat, Allah menurunkan rahmat dan ridhonya 10 kali untuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi saudara-saudara Rasulullah dan senantiasa meringankan lisan kita ini untuk bersolawat dan menjaga wudhu kita semampu kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.